Dalam hidup, setiap orang pasti pernah merasakan sempitnya rezeki, beratnya ujian atau lelahnya perjuangan. Namun, ada satu amalan yang sering dianggap kecil, padahal mampu membuka pintu pertolongan Allah dengan cara yang tidak pernah kita sangka, sedekah. Cerita ini bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang bagaimana Allah membalas kebaikan dengan balasan yang jauh lebih indah, tentang seorang lelaki sederhana yang meski hidupnya pas-pasan, tidak pernah sekalipun meninggalkan sedekah dalam kesehariannya, dan bagaimana keikhlasannya itu mengubah takdir hidupnya. Melalui kisah ini kita diajak untuk melihat bahwa kebaikan tidak pernah hilang, bahwa apa yang kita beri, bahkan sekecil sepotong roti, akan kembali pada waktu yang telah Allah tetapkan. Mari kita mulai perjalanan hati ini. Inilah kisah lelaki yang tidak pernah tinggal sedekah. Lihat apa yang ditakdirkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langkah Cahaya, tempat di mana cerita Islami hidup dan setiap kisah mengajarkan kita makna iman, harapan dan perjalanan hidup. Mari berjalan bersama, menemukan cahaya dalam setiap langkah. Pagi itu, cahaya matahari baru saja menembus celah-celah dedaunan di kampung kecil yang tenang. Udara masih sejuk, embun menempel di rumput, dan aroma tanah basah membuat suasana terasa damai. Di ujung jalan, seorang lelaki bernama Hasan mendorong gerobak roti kecilnya. Gerobak itu tidak besar, warnanya mulai pudar dimakan waktu, namun setiap pagi Hasan tetap mendorongnya dengan senyum tulus, seolah tidak ada beban dalam hidupnya. Roti-rotinya baru matang, masih hangat, dan aroma gandum bercampur mentega menguar ke udara. Hasan menyapa setiap orang yang ia lewati. Beberapa ibu rumah tangga keluar ketika mendengar suaranya memanggil dengan lembut, "Roti hangat." Roti baru matang. Anak-anak kecil berlarian kecil mendekati gerobaknya, bukan karena mereka ingin membeli, tetapi karena Hasan selalu berbicara ramah pada mereka. "Belajar yang rajin ya, nanti kalian lebih hebat dari Om," ujarnya sambil mengacak rambut salah satu anak. Mereka tertawa ceria. Padahal, tidak banyak yang tahu bahwa Hasan hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Penghasilannya dari menjual roti seringkali tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan hidupnya. Kadang ia harus memilih antara membeli beras atau membayar listrik. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, ia selalu menyisihkan sebagian rotinya untuk bersedekah. Hari itu, setelah beberapa jam berkeliling desa, Hasan berhenti di depan sebuah rumah tua yang pintunya dibiarkan setengah terbuka. Di teras rumah itu duduk seorang nenek renta bernama Mak Sari. Tubuhnya sudah ringkih, matanya mulai buram, dan pendengarannya tidak setajam dulu. Tapi Hasan tidak pernah lupa mampir ke rumahnya setiap hari. "Nenek, ini ada roti hangat. Saya bawakan satu ya," ucap Hasan sambil tersenyum. Nenek Sari mengangkat wajahnya perlahan. Ada cahaya kecil di matanya saat melihat Hasan. "Aduh, Hasan, kamu ini tidak bosan ya ngasih-ngasih terus? Kamu sendiri hidup pas-pasan cucuku," kata nenek itu lirih. Hasan duduk sebentar di tangga kayu rumah itu. Dia tidak tergesa-gesa seperti biasanya. "Nenek, kalau saya menunggu kaya dulu baru mau berbagi, mungkin saya tidak akan pernah sempat memberikan apa-apa. Sedekah itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal hati." Nenek itu tersenyum, meski wajahnya tampak lelah. Hasan tidak pernah tahu bagaimana kondisi makanan nenek itu setiap hari, tapi ia selalu yakin bahwa setiap sedekah yang ia berikan bisa sedikit meringankan hari seseorang. Dan itu sudah cukup baginya. Ketika Hasan kembali mendorong gerobaknya, ia bertemu seorang tetangga, Pak Rido. Lelaki itu mengusap, keringatnya yang mulai muncul meski matahari belum sepenuhnya terik. "San," ujar Pak Rido, "aku penasaran sama kamu. Kamu tuh dapat untung berapa sih dari jualan roti? Kenapa masih suka ngasih-ngasih roti ke orang lain? Kamu tuh baik banget sampai aku bingung sendiri." Hasan hanya tertawa kecil. "Pak Rido, saya juga tidak tahu apakah saya baik. Saya cuma percaya satu hal, rezeki itu dari Allah. Kalau saya takut rezeki saya habis cuma karena saya memberi sepotong roti, berarti saya tidak yakin sama Allah." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi keluar dari hati seorang lelaki yang sudah lama membiasakan diri untuk percaya pada ketentuan Allah. Hasan tahu, mungkin suatu hari ia akan mengalami kesempitan. Mungkin suatu saat ia benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi ia juga yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba yang berusaha ikhlas. Gerobak Hasan terus berjalan menyusuri jalan kampung. Di dekat pasar kecil, ia melihat dua anak yatim yang duduk di pinggir
berjalan sambil mengamati orang-orang lalu lalang. Hasan mendekat. "Hei, kalian sudah makan pagi?" tanya Hasan. Kedua anak itu menggeleng. Hasan mengambil 2 roti dan mengulurkannya. "Ini buat sarapan kalian. Jangan lupa doa dulu ya sebelum makan." Mata mereka langsung berbinar. "Terima kasih Om Hasan." Hasan tersenyum. "Insya Allah." Beberapa orang yang melihat peristiwa itu hanya menggelengkan kepala, bukan karena tidak setuju, melainkan karena mereka tidak percaya ada orang yang memberi sebanyak Hasan, padahal ia bukan orang berada. Hari terus berlalu hingga matahari mulai naik lebih tinggi. Hasan akhirnya duduk di bawah pohon rindang di tepi sungai kecil untuk beristirahat. Ia membuka bekalnya yang hanya berupa sepotong roti yang ia sisakan untuk dirinya sendiri. Ia memakan perlahan sambil memandang aliran air yang jernih. Sesekali ia menghela napas. Walaupun ia terlihat kuat di depan banyak orang, ada kalanya hati Hasan terasa lelah. Ada kalanya ia bertanya-tanya apakah hidupnya benar-benar akan membaik. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, ia selalu ingat perkataan almarhum ayahnya. "Hasan, kalau kamu merasa sempit, perbanyaklah memberi. Kalau kamu merasa sedih, perbanyaklah bersyukur. Dan kalau kamu merasa tidak punya apa-apa, ingatlah bahwa Allah tidak pernah tidur." Kata-kata itu selalu membuatnya tenang. Setelah beberapa saat beristirahat, Hasan melanjutkan perjalanannya. Ia juga harus menyelesaikan penjualannya hari itu, walaupun tidak banyak roti yang tersisa. Namun baginya bisa berkeliling kampung, melihat senyuman orang-orang, dan memberikan sedikit bantuan kecil sudah cukup membuat hatinya penuh. Di tengah perjalanan pulang, seorang perempuan muda memanggilnya. "Mas Hasan, tunggu sebentar." Hasan menoleh. "Iya Bu, ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu tampak canggung. "Saya tidak punya uang pas Mas, tapi anak saya ingin sekali roti." "Apa bisa saya bayar besok?" Tanpa berpikir panjang, Hasan membuka keranjang rotinya dan memberikan 1 roti. "Nggak usah bayar Bu, anggap saja rezeki anaknya hari ini." Perempuan itu tertegun. "Mas Hasan." Saya pun jadi malu. Saya tahu kondisi Mas juga tidak selalu mudah." Hasan tersenyum lembut. "Kalau kita membantu orang karena kita mampu, maka hanya sedikit kebaikan yang akan terjadi. Tapi kalau kita membantu orang karena ingin mencari ridha Allah, insya Allah itu jadi besar di matanya." Perempuan itu menunduk tersentuh hingga meneteskan air mata. Matahari semakin tinggi. Hasan melangkah pulang dengan gerobak yang sekarang hampir kosong. Ia lelah, tubuhnya letih. Tapi hati Hasan terasa begitu ringan. Baginya, hari itu sudah sangat berarti, karena ia bisa membantu begitu banyak orang. Ketika malam tiba setelah ia menunaikan sholat Isya, ia duduk di sajadahnya cukup lama. Lampu rumahnya remang, hanya ditemani suara jangkrik dari luar. Dan sebelum tidur seperti biasa ia berdoa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, aku tahu semua yang aku punya adalah milik-Mu. Aku juga tahu Engkau lebih mengetahui apa yang aku butuhkan daripada diriku sendiri. Maka cukupkanlah apa yang aku punya. Berkahilah apa yang Kau titipkan, dan kuatkanlah aku agar aku tidak pernah lelah memberi." Doa itu ia ucapkan dengan suara bergetar. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena ia sedih, tetapi karena ia sangat berharap Allah meridai setiap langkah kecil dalam hidupnya. Dan malam itu ia tidak tahu bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu untuknya, sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah, seakan menandakan bahwa sesuatu sedang disiapkan oleh Allah untuk diuji kepada siapapun yang dikehendakinya. Hasan pulang setelah seharian berkeliling. Ia menutup pintu rumah kecilnya pelan, lalu duduk sebentar di kursi bambu tua yang selama ini menjadi tempatnya. Menenangkan diri, rasa capek mulai terasa. Namun hatinya tetap tenteram karena ia merasa hari itu ia telah melakukan semampunya. Pagi berikutnya Hasan bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyalakan kompor, memanaskan oven tanah liat dan mulai menguleni adonan roti. Bau harum mulai memenuhi dapur ketika roti-roti itu matang. Hasan lalu menyiapkan gerobaknya, mengatur roti-roti itu dengan rapi seperti biasa. Gerobak itu sudah cukup tua. Beberapa bagiannya mulai goyah, tetapi Hasan selalu merawatnya dengan baik. Saat matahari mulai naik, ia mendorong gerobaknya, bersiap menyapa orang-orang di kampung. Namun baru beberapa langkah berjalan terdengar bunyi krek yang cukup keras. Ia berhenti, mengira hanya batu kecil yang terjepit roda. Namun ketika ia mencoba mendorong lagi, bunyi itu terdengar lebih keras, diikuti getaran yang membuat roda goyah. Hasan menunduk memperhatikan roda gerobaknya. Kayu penyangganya yang sudah lapuk ternyata patah. Roda itu perlahan miring ke samping sebelum akhirnya terlepas dari tempatnya. Gerobak itu berat dan saat roda terlepas, seluruh gerobak terdorong jatuh, menumpahkan roti-roti ke tanah.
Hasan terdiam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya memandang roti-rotinya satu persatu berserakan. Beberapa jatuh ke tanah basah. Beberapa lagi hancur terkena kayu gerobak. Butuh bertahun-tahun untuk membeli gerobak itu dan ia tahu memperbaikinya tidak akan mudah. Ia berjongkok sambil memunguti roti-roti yang masih bisa diselamatkan. Gerakannya pelan tetapi hati Hasan sedang menahan duka yang dalam. Walaupun ia sabar, tetap saja ada rasa perih ketika melihat mata pencahariannya hancur di depan mata. Tetangga yang lewat melihat kejadian itu dan segera mendekat. Astagfirullah, gerobakmu rusak? Tanya seorang bapak yang terlihat kaget. Hasan mengangguk pelan. Iya pak, kayunya sudah rapuh ternyata. Ini kalau diperbaiki mungkin butuh biaya besar, San. Lanjut bapak itu. Hasan hanya tersenyum tipis. Insya Allah ada jalannya. Pak, Allah tidak pernah memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Lalu datang lagi beberapa orang yang melihat keributan kecil itu. Mereka semua kasihan melihat Hasan. Tapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Gerobak sebesar itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan sedikit uang. Dan Hasan sendiri, penghasilannya saja kadang tidak cukup untuk keperluan harian. Hasan duduk di tanah, menyandarkan punggungnya pada gerobak tua itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bingung harus bagaimana. Tanpa gerobaknya, ia tidak bisa berjualan. Tanpa berjualan, ia tidak bisa makan. Dan kalau ia tidak bekerja, ia tidak bisa bersedekah lagi seperti biasanya. Namun meski kesedihan itu menggantung, Hasan tetap tidak mengeluh. Matahari makin naik tinggi. Hasan akhirnya memutuskan untuk membawa gerobaknya pulang. Dengan cara menyeretnya perlahan, roti-roti yang selamat ia kumpulkan dalam keranjang kecil. Selama perjalanan pulang, dia menghela napas beberapa kali, tapi tetap berusaha tersenyum setiap kali bertemu orang. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di depan pintu. Tangannya memegang roda gerobak yang patah itu. Ada semacam kekosongan di hatinya, namun ia berusaha menutupi rasa itu dengan rasa syukur bahwa setidaknya ia masih diberi kesehatan. Malam tiba dan hujan mulai turun pelan. Hasan duduk bersandar di dinding rumahnya, memandangi gerobaknya yang kini tergeletak di samping rumah. Ia hanya bisa menatapnya dalam diam. Tidak ada suara kecuali tetesan hujan yang mengenai atap rumahnya. Ia kemudian salat dan mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, Engkau tahu aku bukan orang yang kuat. Engkau tahu aku hanya hamba-Mu yang ingin memberi walau sedikit. Jika ini adalah ujian, aku ridha. Jika ini adalah peringatan, aku menerimanya. Tapi jika ada pertolongan yang Kau siapkan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Namun setelah berdoa, ia merasa lebih lega. Keesokan harinya, Hasan tetap keluar rumah meski tanpa gerobak. Ia membawa beberapa roti yang dia simpan semalam untuk dijual seadanya. Namun penjualan hanya sedikit dan hampir tidak cukup untuk makan sehari. Saat senja mulai turun, Hasan berjalan pulang. Di jalan ia melihat seorang kakek renta yang duduk di bawah pohon besar. Kakek itu tampak lemah, memegangi perutnya, wajahnya pucat. Hasan segera mendekatinya. Kek, apakah baik-baik saja? Kakek itu mengangkat wajah pelan dengan mata penuh lelah. Hasan lapar. Sejak pagi belum makan. Hasan menunduk memeriksa keranjangnya. Hanya ada satu roti terakhir yang tersisa. Roti itu satu-satunya makanan yang ia punya untuk malam ini. Kalau ia memberikannya, ia tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Ada jeda sesaat, Hasan memegang roti itu. Matanya bergerak dari roti ke kakek itu. Di hatinya ada perang kecil antara kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Namun perang itu tidak berlangsung lama. Hasan tersenyum tipis, lalu berlutut dan mengulurkan roti itu ke tangan kakek tersebut. Kek, makanlah. Ini tidak banyak tapi semoga cukup untuk menguatkan. Kakek itu menatapnya seperti tidak percaya. Air mata menggenang di sudut matanya. Nak, semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah mencukupkan rezekimu. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih besar dari apa yang kau berikan. Doa itu terasa seperti menembus hati Hasan. Ia menunduk, tersenyum meski hatinya sebenarnya sangat lelah. Amin kek, doa orang tua seperti kek sudah lebih dari cukup untukku. Hasan tidak tahu bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan malam itu menjadi pintu pembuka takdir besar yang Allah siapkan. Ia berjalan pulang dengan perut kosong, tetapi hatinya terasa paling lapang dari sebelumnya. Sesampainya di rumah, ia kembali duduk di sudut ruangannya, memejamkan mata dan berdoa lagi. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa hari ini, tapi aku percaya Kau melihat segalanya. Aku percaya Kau mendengar doa-doa kecilku, dan di malam yang sunyi itu tanpa ia sadari, Allah sedang menggerakkan hati banyak orang.
Hati-hati yang kelak akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak ia duga. Hari itu matahari mulai tenggelam perlahan, menciptakan semburat jingga yang melapisi langit dan membuat kota kecil itu tampak lebih damai dari biasanya. Angin sore bertiup pelan, seperti membawa kabar baik yang tak terlihat oleh mata manusia. Arman baru saja keluar dari masjid setelah sholat Asyar. Ia duduk sebentar di tangga masjid sambil menatap halaman yang perlahan mulai sepi. Hatinya terasa lebih ringan. Meski di rumah ia masih belum tahu bagaimana harus menyampaikan kabar pemecatannya pada Ayu. Allah pasti tahu apa yang terbaik, gumamnya pelan. Tak mengapa sejak kejadian bersama Pak Rahman kemarin, hatinya dipenuhi rasa syukur yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang mengalir dalam dadanya, seperti sedang disiapkan oleh Allah untuk menerima sesuatu yang besar. Di sisi lain, Ayu di rumah sedang menyiapkan makanan sederhana yang bisa ia buat dari bahan seadanya. Sambil memotong bawang, ia terdiam beberapa kali, memikirkan sikap Arman belakangan ini yang terasa lebih tenang, sekaligus lebih berat. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Arman, tapi ia memilih menunggu suaminya bercerita sendiri. Ia percaya Arman selalu berusaha menjaga hati dan perasaannya. Meskipun hidup tak pernah mudah, Ayu yakin Allah tak akan meninggalkan mereka yang tetap bersabar dan berusaha. Di jalan menuju rumah, Arman berhenti lebih dulu di warung kecil dekat pertigaan. Ia mengambil roti 2 bungkus dan air mineral 4 botol. Ketika pemilik warung, seorang perempuan tua, menatapnya sambil tersenyum, Arman hanya membalas dengan senyum tipis. "Mas Arman, masih sempat beli ini? Lagi ramai kerja ya?" tanya si ibu tua itu. Arman tersenyum kecut, namun tidak ingin membuat siapapun khawatir. "Ya Bu, doakan saya selalu sehat." Ibu itu mengangguk dan memberikan kembaliannya sambil berkata, "Semoga Allah mudahkan rezeki panjenengan. Wong apik kuwi mesti diganjar Allah." Arman mengucapkan amin pelan, dan doa itu seperti menambah kekuatan baru dalam hatinya. Langkahnya pulang terasa lebih pelan hari itu. Ia memikirkan banyak hal, terutama bagaimana nasib anak-anaknya ke depan. Namun setiap kali rasa takut itu muncul, ingatan tentang ucapan Pak Rahman kembali menguat. "Sedekahmu itu yang menyelamatkan aku, dan mungkin akan menyelamatkan kamu suatu hari." Kalimat itu terus berputar-putar dalam pikirannya, seakan Allah sedang menegaskan sesuatu. Sesampainya di rumah, anak-anak langsung berlari menyambutnya. "Ayah pulang," teriak mereka sambil memeluk pahanya. Arman membalas pelukan itu, berusaha menutupi kegelisahan yang masih tersisa. Ayu menyambutnya dengan senyum, meski ia melihat jelas ada bayangan letih di mata Arman. "Ayo makan?" "Ya, hari ini Ayu masak sayur bening sama tempe goreng. Maaf kalau seadanya." Arman menggeleng lembut. "Tidak apa-apa Ayu, yang penting halal dan berkah." Saat makan bersama, suasana rumah terasa hangat seperti biasa. Arman berpura-pura menceritakan aktivitas harian sebelum pedagang sayur datang, sebelum azan zuhur berkumandang, dan hal-hal kecil lainnya yang membuat anak-anak tertawa. Namun ketika waktu memasuki maghrib, Arman memutuskan saat itu adalah waktu terbaik untuk bercerita pada istrinya. Setelah anak-anak tidur, ia dan Ayu duduk di ruang tengah yang remang-remang. Lampu kecil di pojok ruangan memberi cahaya yang cukup untuk melihat wajah satu sama lain. "Ya, ada yang mau ayah ceritakan kan?" tanya Ayu pelan tanpa menuduh, tanpa memaksa. Arman menarik napas panjang. "Yuk, ayah di PHK kemarin." Ayu terdiam. Matanya membesar sesaat, namun tidak ada kekagetan berlebihan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis yang meledak. Hanya keheningan yang berat dan tatapan yang perlahan melembut. "Sudah?" Ia menelan ludah. "Sudah resmi ya?" Arman mengangguk pelan. "Iya, tapi ayah yakin Allah sudah menyiapkan jalan lain. Kita cuma perlu sabar sedikit lagi." Ayu menunduk, mengusap matanya yang berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh keyakinan, "Kalau ini ketentuan Allah, Ayu terima. Ayah sudah berjuang sejauh ini. Allah pasti tidak tidur." Arman menatap istrinya itu dengan perasaan haru. Ia tahu wanita di depannya adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia tahu Ayu sudah melalui banyak hal namun tetap kuat. "Yu, maaf kalau ayah membuat Ayu sulit," ucap Arman sambil menunduk. Ayu menggenggam tangannya. "Tidak ya, kita bersama. Kita jalani bareng-bareng." Beberapa hari setelah kejadian itu, Arman mulai mencari pekerjaan baru. Ia melamar ke banyak tempat, toko bangunan, pabrik kecil, gudang logistik, bahkan menjadi sopir freelance. Namun tak ada kabar yang masuk. Terkadang ia merasa lelah dan hampir putus asa, tapi wajah anak-anaknya membuat ia bangkit lagi setiap kali hendak menyerah. Ia terus bersedekah meski hanya dengan apa yang ia punya.
sepotong roti, sebungkus nasi atau koin kecil yang tersisa di dompetnya. Hari itu, setelah sepekan penuh mencari pekerjaan, Arman mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar formal namun hangat. "Apakah ini dengan Bapak Arman?" Arman menjawab cepat, "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" Suara itu melanjutkan, "Kami dari sebuah perusahaan logistik besar di kota. Anda pernah melamar posisi supervisor pengiriman, benar?" Arman langsung berdiri tanpa sadar. "Iya, benar, Pak." Suara di telepon itu berkata, "Bapak diminta datang hari ini untuk wawancara. Tapi, sejujurnya Pak Rahman yang merekomendasikan Bapak pada kami. Katanya Anda orang yang sangat amanah." Nama itu, Pak Rahman, menggema jelas di telinga Arman. Tubuhnya bergetar. Allah, sedekah kecil yang ia berikan dulu, kini menjadi jalan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menutup telepon perlahan, menatap langit-langit rumah dengan mata yang mulai basah. Ia hampir tidak percaya bahwa Allah membalas kebaikannya lewat jalan yang begitu indah. Ia mengatakan hal itu pada Ayu, dan Ayu langsung menangis sambil menutup mulutnya. "Ya, Allah benar-benar dengar doa kita." Suaranya bergetar, tak mampu menyembunyikan rasa syukur yang meluap. Arman mengangguk pelan. "Ayah bilang apa, Ayu? Allah tidak pernah jauh. Sedikit saja kita berbuat baik, Allah balas dengan cara yang tak terpikirkan." Malam itu keluarga kecil itu sholat berjamaah dengan penuh haru. Arman mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat berdoa, meminta kemudahan. Dakilah pandangan dari Allah. Ayu mengusap air matanya berkali-kali, sementara anak-anak memandang orang tuanya tanpa sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun suasana rumah itu terasa sangat berbeda. Hangat, penuh harapan, dan dipenuhi keyakinan bahwa Allah sedang menuntun langkah mereka ke arah yang lebih baik. Di luar rumah mereka, angin malam berhembus pelan, seakan membawa berita baik yang sedang mendekat. Takdir itu sudah di depan mata, dan apa yang selama ini Arman jaga, keikhlasan, kesabaran, dan sedekah, akhirnya akan menunjukkan buahnya. Hari wawancara itu tiba dengan cepat. Arman bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia mandi, memakai kemeja terbaik yang ia punya, kemeja yang bahkan sudah agak pudar warnanya. Namun, tetap ia setrika dengan rapi. Ayu menyiapkan teh hangat dan menatap suaminya dengan senyum yang menguatkan. "Ayah pasti bisa. Allah bersama orang yang jujur," katanya lembut. Arman mengangguk. Hatinya bergetar antara harap dan takut. Ia mencium kening Ayu memeluk anak-anaknya, lalu berangkat sambil membawa doa satu keluarga kecil yang sangat mencintainya. Sesampainya di kantor besar itu, Arman sempat tertegun. Gedung itu megah, jauh dari tempat-tempat ia pernah bekerja. Ia berdiri sejenak, menarik napas panjang lalu melangkah masuk. Seorang pegawai mengantar Arman ke ruang wawancara. Di dalam ruangan itu, dua orang manajer sudah menunggu. Salah satunya langsung berdiri sambil tersenyum saat melihat Arman. "Kami sudah banyak mendengar tentang Anda, Pak Arman," kata manajer itu, "terutama dari Bapak Rahman." Nama itu kembali mengetuk hatinya, seakan menjadi pengingat bahwa tak ada kebaikan yang sia-sia. Wawancara berjalan lancar. Arman menjawab dengan jujur, apa adanya, tanpa berusaha melebih-lebihkan. Ia menceritakan pengalamannya bekerja, tantangan yang ia hadapi, dan bagaimana ia berusaha menjaga amanah dalam pekerjaan. Para manajer itu terlihat terkesan. Mereka saling bertukar pandang. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kami butuh orang seperti Anda, orang yang jujur dan amanah." Arman terdiam, matanya berkaca-kaca. "Jadi, apakah begitu berarti?" Manajer itu tersenyum. "Selamat Pak Arman, Anda diterima. Dan karena rekomendasi Pak Rahman sangat kuat, kami langsung menempatkan Anda sebagai supervisor utama." Di detik itu Arman menunduk, menutup wajahnya sebentar. Ia berusaha keras menahan air mata, tapi syukur yang mengalir begitu besar membuatnya sulit berbicara. Terima kasih Pak. Ini kehormatan besar," ucapnya terbata-bata. Di dalam hatinya ia berulang kali memuji Allah, "Ya Allah, Engkau benar-benar sebaik-baik pemberi rezeki." Saat ia keluar dari gedung itu, langkahnya terasa ringan. Udara terasa lebih segar, langit tampak lebih cerah. Ia ingin cepat pulang untuk memberi kabar pada keluarganya. Setiba di rumah, anak-anak berlari menyambutnya seperti biasa. Namun kali ini, Ayu langsung tahu dari senyum suaminya bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. "Ya?" Arman mengangguk sambil menahan tangis bahagia. "Kita diterima, Ayu. Allah kabulkan doa kita." Ayu memegang dadanya, menahan haru lalu memeluk suaminya erat-erat. Air matanya jatuh begitu saja, bukan sedih tapi lega. Sangat lega.
Malam itu mereka sholat Isya berjamaah. Setelah salam, Arman mengangkat tangan tinggi-tinggi. Suaranya bergetar ketika ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami hampir putus asa." Ayu menangis pelan di sampingnya, dan anak-anak menatap orang tua mereka dengan bingung, namun ikut hanyut dalam suasana haru itu. Beberapa hari kemudian Arman bertemu lagi dengan Pak Rahman. Kali ini di rumah lelaki tua itu. Arman datang membawa beberapa bingkisan kecil sebagai tanda terima kasih. Namun Pak Rahman menolak sambil tersenyum. "Tidak perlu, Man. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar," katanya. Arman memegang tangan Pak Rahman lama, mengangguk sambil berkata, "Pak, sedekah kecil yang dulu saya berikan tidak pernah terlintas di pikiran. Saya akan kembali seperti ini, Pak." Rahman menepuk baunya. "Begitulah, Man. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Sedekah tidak akan membuatmu miskin. Justru sedekah itu yang menarik rezeki yang kamu tidak sangka-sangka." Arman pulang dengan hati penuh cahaya. Ia menyadari satu hal besar. Ketika ia bersedekah dengan ikhlas, Allah tidak hanya memberi balasan yang lebih besar, tetapi juga menunjukkan rahmatnya melalui manusia lain. Begitulah hidup berjalan bagi orang-orang yang percaya pada janji Allah, bahwa apapun yang diberikan dengan hati bersih akan kembali, meski lewat jalan yang panjang, meski lewat tangan siapapun, dan meski pada waktu yang tampaknya terlambat, tapi tetap kembali, tepat pada masa yang paling dibutuhkan. Dan pada akhirnya, dari kisah Arman kita belajar bahwa sedekah bukan tentang jumlah, bukan tentang besar atau kecilnya pemberian, tetapi tentang ketulusan hati saat memberi. Karena Allah tidak menilai dari besar kecilnya harta, tetapi dari keikhlasan hambanya. Kisah ini menutup dengan satu pesan kuat, kebaikan yang kamu tanam hari ini akan tumbuh menjadi pertolongan Allah di hari yang kamu paling membutuhkan. Semoga kita semua menjadi hamba yang tidak pernah meninggalkan sedekah, sekecil apapun itu.